Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Putro, petani desa. Oke, untuk video kali ini, ini request teman ya, bukan satu orang ya, memang dari lama sih masalah ini sering ditanyakan di WA saya, sering juga ditanyakan di kolom komentar ya, masalah jambu air pecah. Jadi apa sih penyebab jambu air itu bisa retak gitu ya, retak gitu ya. Nah, mungkin seperti ini kita contohkan. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Tadi nyari teman-temannya. Nyari. Ini kan sisa teman-teman, sisa-sisanya ini nih. Nih, lihat nih. Nah, mungkin yang dimaksudkan teman-teman ini seperti ini ya. Nah, pecah seperti ini. Nah, ini ku cari dari tadi ya, Nggak ada ketemu-ketemu ya. Nggak ada ketemu-ketemu. Baru ini ketemu kan. Nah, ini tadi lihat. Kita juga petik tadi kan. Ini kan sisanya yang buah panen bulan berapa, Agustus ya. Panen bulan Agustus. Karena ini nanti akan panen lagi bulan 10. Yang seperti saya bilang waktu itu, ya targetnya kan bulan 10. Jadi akan panen bulan 10 sekitar tanggal 15 atau 20. Oke. Saya jelaskan ya. Ini teman-teman banyak yang ini ya, yang apa ya, berpendapat ini itu gitu ya. Ini sesuai pengalaman saya. Kenapa sih jambu air itu bisa pecah seperti ini ya? Seperti ini seperti yang di samping ini ya. Tuh. Nah, seperti yang di samping ini. Kenapa sih kok bisa pecah? Jadi saya punya kajian tersendiri. Kenapa sih jambu air itu bisa pecah? Ini pendapat saya loh ya, pendapat saya yang selama ini saya alami ya. Ini kurang lebih kalau nggak salah di tempat saya ini, untuk yang di Tambulan Pot aja yang produksi itu sekitar 35-an tambulan pot ya, 35-an planter bag yang berbuah. Kalau kita mau nyari yang pecah itu sangat susah sekali, insya Allah sangat susah sekali. Jadi perbandingan saya ini paling tidak perbandingan 100 hingga 150 banding 1. Jadi sangat susah sekali untuk mendapatkan jambu air yang pecah gitu. Makanya tadi ku cari-cari sampai ini kan, sampai ada yang kupetiki juga kan. Nah, ini ketemu ini. Nah, ketemu di sini nih. Ini ada pecah dari 4 pecah 1. Itu pun sedikit sekali pecahnya. Saya jelaskan ya. Dari pengalaman saya, kenapa jambu air itu bisa pecah? Yang pertama adalah satu, kebanyakan air. Makanya saya bilang air itu jangan terlalu banyak, tetapi teratur dan terukur gitu. Kenapa saya bilang teratur dan terukur? Teratur. Jadi yang mengatur adalah petaninya sendiri, saya maksudnya. Terukur, ada ukurannya, jangan berlebih gitu. Ketika media tanam yang di planter bag ini masih banyak air atau masih dalam kondisi basah, ya berarti stop penyiraman gitu. Stop penyiraman, itu namanya teratur. Jadi diatur gitu. Karena teratur itu dari bahasa atur, dari kata atur gitu. Jadi diatur oleh petaninya gitu ya. Terukur. Nah, terukur juga gitu. Kita harus ukur berapa sih kemampuan
isi planter bag ini. Jadi teori saya 25% dari media tanam. Berapa di media tanam, berapa yang ditaruh ini kan 100 liter. Planter bag 100 liter, kita isi 80 liter, berarti 25 dari 80 liter itu adalah 20 liter satu planter bag saja. Dengan kondisi panas tinggi ya, dengan kondisi panas tinggi, dengan cuaca terik, dengan akar yang penuh di dalam planter bag, itu membutuhkan 25 liter air. Jadi 20 liter air atau 25% daripada ini ya, daripada media tanam gitu. Tuh, kenapa kok ini seandainya tanah ini dalam kondisi masih basah Pak, karena ada hujan atau karena nggak terlalu panas ya, cuaca nggak terlalu panas, ya otomatis yang pertama dikurangi volume airnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ditunda gitu. Kalau masih basah nggak usah disiram, tunda besok paginya. Jadi begitu, untuk menghindari kelebihan air. Lah kok bisa? Apa teorinya? Teorinya adalah ketika air banyak, pembesaran buah itu adalah dari air. Unsur utama adalah air. Yang kedua adalah pupuk, vitamin dan doping. Gitu. Kalau ini kita kasih air banyak, akar stabil ya, kondisi akar stabil, karena nanti di poin ada namanya pohon itu sehat. Kondisi akar stabil itu otomatis dia diserap maksimal oleh akar ya, oleh akar, diserap maksimal oleh akar. Itu pembesarannya ini dia akan juga maksimal. Ketika daging buah kurang elastisitas, dia akan pecah gitu, tidak sesuai dengan elastisitas buah. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana supaya elastisitas buah ini bertambah. Nanti kita sematkan pupuknya, kita akan kasih tahu pupuknya ya. Itu yang pertama teorinya ya. Nah, yang kedua adalah cukupkan daun. Lihat tuh. Tuh lihat. Jadi pohon-pohon ini, tambulan pot saya cukupkan daun dan harus dalam kondisi sehat. Jadi cukupkan, yang kedua ya, cukupkan daun dan harus dalam kondisi sehat. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa hubungannya? Oke, saya jelaskan. Hubungannya daripada pecah buah itu adalah meminimalisir ya kelebihan air di dalam planter bag. Jadi apabila ada kelebihan air dalam planter bag, daun ini akan menolong. Teorinya adalah daun mempunyai stomata. Gitu ya. Stomata, hidatoda. Jadi di daun ini ada yang namanya proses transpirasi dan gutasi. Penguapan pada siang hari namanya transpirasi. Penguapan melewati celah daun itu namanya pada siang hari itu namanya transpirasi. Berupa apa? Keluarnya berupa embun, uap gitu ya. Dan malam hari itu berbeda lagi. Ada yang namanya penguapan yang mengeluarkan butiran-butiran air dari tubuh pohon, itu namanya gutasi. Jadi itu penyelamatnya.
Jadi ketika air ini penuh di dalam planter bag, berlebih di dalam planter bag, dia akan diuapkan oleh daun. Jadi otomatis tidak berlebih kepada buah ini. Jadi stabil. Jadi diserap akar karena Karena tarian daun, akar menyerap ini ya, menyerap dengan sempurna dengan bantuan daun tadi, otomatis akar akan menyerap sempurna ke atas. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya becek media, karena diserap sempurna, diserap habis gitu. Jadi daun ini lebih banyak daun, ya lebih banyak penyerapan air gitu, karena daun ini membantu penyerapan air gitu teorinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, daun. Oke, sudah jelas ya. Daun mempunyai proses penguapan. Di siang hari namanya transpirasi, dan di malam hari namanya gutasi, bukan evaporasi. Evaporasi beda lagi. Evaporasi itu adalah penguapan di luar atau tidak dari dalam tumbuhan. Jadi seperti itu. Itu yang kedua ya. Oke, yang ketiga adalah pemilihan bungkus ya. Pemilihan bungkus. Nah, pemilihan bungkus ini apakah berpengaruh pada pecahnya buah? Jelas berpengaruh. Jadi gini, pemilihan yang salah pada pembungkus itu jelas berpengaruh. Apabila, nah ini garis bawah ya, apabila daun itu kurang. Nah, yang pertama ya, yang ketiga ya adalah pemilihan bungkus. Lihat, ini dari bungkus plastik ya. Ini dari bungkus plastik. Ketika bungkus plastik ini dipakai, tetapi daun itu cukup ya, otomatis ada yang namanya pelindung sinar matahari. Jadi payung buah, payung daun, jadi mahkota pohon, pelindung dari sinar matahari. Jadi nggak langsung mengarah ke buah. Ketika ini ya, kita contohkan ya. Ini dibungkus oleh pembungkus yang salah, plastik. Nah, seperti ini. Di buah itu juga ada yang namanya stomata. Jadi stomata itu bukan hanya di ini ya, bukan hanya di daun, tetapi di buah pun ada. Menurut saya, saya bukan ahli biologi, cuma menurut saya ada yang namanya stomata berada di buah. Loh kok bisa? Ya bisa. Buktinya kalau buah Anda bungkus, saya berani jamin, insya Allah saya berani jamin nanti akan terjadi penguapan. Penguapan itu dari mana? Kalau nggak dari pori-pori atau dari stomata kalau di tumbuhan gitu ya. Jadi ada gitu, entah bahasanya, entah itu pori-pori, entah stomata. Kalau menurut saya sih stomata. Jadi ada stomata juga di area bunga atau buah. Makanya di sini kan ada pori-porinya. Kita lihat aja dengan mata telanjang mata. Ini aja sudah kelihatan pori-porinya. Nah, jelaskan. Tuh, ada nggak pori-porinya? Ada. Tuh, ada pori-porinya. Jadi buah itu juga ada stomatanya, ada pori-porinya. Loh, kenapa? Apa hubungannya?
Apa hubungannya dengan pecah buah? Oke, kita bahas di sini ya teorinya ya. Ketika terjadi penguapan, adalah nanti di sini ada bintik-bintik apa namanya? Butiran-butiran air yang berada di dalam. Apalagi kurang sinar matahari, dia terpapar oleh sinar matahari yang panasnya kurang lebih bisa sampai 45 derajat Celcius. Ya, 45 derajat Celcius, otomatis kulit sensitif daripada daripada buah ini akan terbakar. Dia akan tersakiti. Timbullah luka, dan luka itu yang mengakibatkan pecah pada yang pertama. Luka itu yang mengakibatkan pecah pada pecah pada daerah ini ya, kulit buah ya. Tapi itu hanya pecahnya hanya serat kecil ya, serat kecil. Yang kedua, akibat daripada sinar matahari dan pembungkusan yang salah, itu nanti akan mengakibatkan juga bisa pecah besar. Bahkan biasanya pengalaman saya, kalau saya pakai jambu air pet samran atau pet sairung, dia akan pecah di sini, di dalam sini, itu pecah besar gitu, karena panas tinggi gitu, apalagi ini ya, dia posisi gimana ya, kadang-kadang kan ini nanti jadi panas nih, termasuk buahnya kan jadi panas nih, kadang-kadang langsung dia ini ya dingin, jadi langsung kaget krek gitu ya, langsung dia ada retakan. Tapi yang saya sering ketika kita pembungkusan yang salah, biasanya dia retakannya di luar itu kecil tuh, retakan kecil gitu ya untuk efeknya ya. Nah Pak, kalau dilubangi Pak, biar dilubangi tetap namanya adalah butiran-butiran air, dan air itu nanti dia akan panas sekali, panas dan mengakibatkan luka pada daerah kulit buah ya. Nah, beda kita menggunakan ini. Nah, menggunakan pembungkus khusus seperti ini. Dia ada pori-porinya ya. Ada pori-porinya dia, jadi dia akan mengurangi resiko pecah buah. Gitu. Nah, terus kalau daunnya cukup Pak, nah ini kalau daunnya cukup jangan khawatir. Kalau daunnya cukup, biar menggunakan ini plastik, insya Allah nggak apa-apa. Gitu, insya Allah nggak apa-apa. Kalau daunnya cukup. Terus Pak, kalau bisa dipastikan menggunakan pembungkus khusus ini bisa tidak pecah? Ya nggak bisa dipastikan, karena kan sudah aku contohkan yang kemarin, tetap ada efeknya apabila daun kurang gitu ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang keempat adalah adanya hama. Biasanya yang membuat pecah buah itu adalah hama kutu putih yang berselubung di sini biasanya. Nanti berselubung di sini, di dalam ini, berselubung dalam sini, kadang-kadang di sini. Nanti itu bisa pecah. Yang biasanya di sini, ini nanti bisa pecah. Makanya sebelum dilakukan pembungkusan, usahakan itu sterilisasi dulu bunganya, baru dibungkus. Jadi seperti itu. Yang keempat ya, Loh kok bisa Pak? Ini teorinya bagaimana Pak? Ya namanya diinggapi sama sama hama, pastinya dia akan luka.
Jadi seperti itu. Apalagi dia mempunyai zat yang lengket. Kalau kita tahu putu daun itu ada zatnya yang lengket-lengket gitu. Nah itu yang bikin dia pecah gitu. Terus apa, ada yang lain Pak? Ada yang lain. Kalau sudah bentuk buah seperti ini, buah seperti ini, jangan dilakukan penyemprotan insektisida. Tuh, seperti ini. Terkena buahnya. Kalau enggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan kena buahnya ya. Kalau sudah pertengahan 50% gitu, itu sudah bahaya. Sensitif sekali. Jadi jangan dilakukan penyemprotan insektisida. Nanti akan mengakibatkan jamur, busuk pada buah nanti, karena ini akan terbakar itu teorinya. Jadi akan terbakar, dia akan juga menimbulkan, dia kadang-kadang pecah dan dia bisa juga menimbulkan busuk. Jadi akhirnya menjadi jamur ya, jamuran. Jadi kayak jamuran gitu, kayak busuk jamur gitu. Padahal itu kesalahan daripada petaninya, dia menyemprotkan insektisida pada saat buah sudah pentil sudah menjadi buah seperti ini. Nggak boleh ya. Pentil seperti sebesar apa ya, sebesar gini aja itu nggak boleh disemprot insektisida. Itu nanti juga akan mengakibatkan busuk pada buah. Di samping itu dia kadang-kadang bisa pecah gitu. Yang keberapa lagi nih? Yang keenam ya? Yang keenam. Nah, yang pertama ya sudah air, daun, pembungkusan yang salah, baru daun, pembungkusan yang salah, hama, sama insektisida. Nah yang terakhir, kenapa buah ini berarti kelima ya ini ya kelima. Nah kenapa bisa buah ini bisa pecah gitu ya, buah ini bisa bisa pecah seperti ini. Nah, kenapa bisa pecah buah? Yang terakhir ya, ini simak baik-baik ya, jangan di skip ya teman-teman ya. Kenapa buah itu bisa pecah ya? Karena mau dimakan teman-teman. Nah kan pecah kan. Nah kalau mau dimakan ya jelas pecah teman-teman, gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi jangan skip ya. Jadi yang keenam ini, buah bisa pecah itu ya karena mau dimakan. Gitu teman-teman. Mungkin nanti carilah penyebabnya yang lain. Kalau selama ini, pengalaman saya ya seperti itu. Jadi begitu. Jadi ya masih ketinggalan. Ini ya termasuk pupuk jangan berlebih ya teman-teman ya. Karena dia kalau kita pupuk berlebih otomatis juga dia akan kelebihan dosis. Ya itu aja ya. Jadi kalau pupuk efeknya nggak pecah ya, cuma ya jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan karena dia nanti akan juga mengakibatkan mengakibatkan pembesaran yang maksimal gitu. Jangan juga overdosis. Nah bagaimana kalau supaya elastis, bagaimana supaya buah ini lebih elastis gitu ya. Tadi kan saya ngomong akan ada pupuknya. Elastis bagaimana sih supaya pohon ini nggak gampang pecah, supaya elastis? Naikkan kaliumnya. Seperti yang seperti yang saya bilang, saya ini dari pertengahan itu sudah saya naikkan. Karena apa? Posisi pecah itu di posisi di pertengahan itu hingga akhir. Jadi seperti itu.
Kalau awal sudah pecah, itu berarti ada faktor X. Dari awal pecah ya berarti ya mungkin kebanyakan air itu atau kena hama. Oke, yang keenam ya sudah ya. Yang keenam, pecah itu karena mau dimakan. Ya oke, begitu aja ya. Oke, semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Ikuti saja yang saya bilang, insya Allah Anda akan mendapatkan Anda mendapatkan buah yang pecah, insya Allah 1:100. Oke, itu aja ya, dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.